Halo, semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Aku berharap semua baik. Dalam pengertian ketika kita sakit pun, iman kita tetap terjaga baik untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ketika kita bergumul sekalipun, kita masih tahu bahwa di hari yang baru ada janji berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kita menyelami apa maksud Tuhan memanggil kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Mari berdoa untuk kita masuk di dalam kebenaran firman. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk pagi yang Engkau beri dalam hidup kami. Bersyukur untuk semangat yang baru. Bersyukur untuk hati yang baru untuk berharap di hari yang Tuhan beri atas kami. Kami sungguh beriman bahwa di dalam Yesus kami mendapatkan apa yang menjadi keyakinan kami, yaitu keselamatan, yaitu pengharapan. Dan pagi ini kami rindu menyegarkan cara kami percaya. Kami rindu menyegarkan kehidupan kami, kehidupan rohani kami, untuk kami betul-betul ada di dalam kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami percaya dengan kami tetap taat dan setia untuk ada di dalam pembentukan Tuhan. Bapa, kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Bersabda berfirmanlah, karena kami sudah siap, bahkan rindu untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 58 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Di bawah judul, kesalehan yang palsu dan yang sejati akan menjadi bagian bacaan kita pagi hari ini. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan, supaya tempat itu dapat dihuni. Sampai demikian jauh pembacaan kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang kesalehan. Di sini jelas ceto welo-welo ya. Judulnya saja adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Apa sih yang menjadi pergumulan di dalam bagian ini? Yang menjadi pergumulan di bagian ini adalah ketika Yesaya melihat kehidupan umat yang berteriak minta tolong kepada Tuhan, yang berusaha untuk melakukan pembaharuan, yang berusaha untuk membangun kembali kehidupan bangsa yang porak-poranda. Nah, di dalam konteks bagian ini kita baca pasal 58 ini masuk di dalam Trito Yesaya begitu. Nah, di dalam Trito Yesaya atau Yesaya part yang ketiga begitu, itu berbicara tentang bagaimana kondisi
jemaat ketika mereka pulang begitu, mereka pulang dari pembuangan, kita bisa bayangkan bagaimana mereka dari tempat pembuangan, kemudian mereka ada di bawah kekuasaan orang-orang yang secara politik lebih besar dari mereka, secara sosial juga lebih besar dari mereka. Mereka itu adalah wong cilik, mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa, mereka tidak berdaya sama sekali, tidak memiliki hak untuk mengatur diri mereka sendiri sekalipun, karena mereka tidak punya apa-apa pulang dari pembuangan. Nah, ketika mereka ada di dalam situasi yang seperti itu, mereka berusaha untuk keluar begitu. Ya, siapa saja ya, kita juga kalau misalnya mengalami situasi sulit, kita akan berusaha untuk bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah-masalah kita, dari kesulitan-kesulitan kita, termasuk penderitaan-penderitaan kita. Pasti mereka sudah melakukan begitu banyak hal begitu untuk bisa membangun kembali bangsa mereka. Tetapi mereka tidak mengalami sampai di pasal ini, sebenarnya mereka belum juga mendapatkan apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk mendapatkan sukacita atau kelimpahan atas setiap panggilan hidup mereka. Mereka sampai di titik ini mereka belum. Sehingga pada akhirnya apa yang mereka usahakan dan yang mereka upayakan, mereka memilih untuk hidup di dalam kesalehan. Memilih untuk kalau begitu marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita bangun semua kehidupan beribadah kita. Marilah kita hidup di dalam bagaimana cara Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan untuk kita melakukan apa yang menjadi tradisi-tradisi peribadahan kita. Kalau kita baca sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 9 sampai 12 ini sebenarnya, di situ sang nabi mengecam apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka itu beribadah, betul beribadah. Mereka melakukan puasa. Yang sangat-sangat ditekankan di bagian sebelumnya ini adalah ibadah dalam bentuk puasa mereka. Mereka berusaha untuk puasa. Puasa untuk apa? Meminta sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan mereka. Keinginan mereka untuk pulih, untuk keluar dari setiap permasalahan dan penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Kita bisa bayangkan bagaimana sungguh terpuruknya bangsa itu gitu. Kalau sudah sampai berpuasa, sampai satu bangsa seperti itu, mereka melakukan seperti itu sama-sama begitu. Itu berarti memang mereka betul-betul, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Jadi mereka butuh sekali keajaiban Tuhan. Mereka butuh sekali pemulihan dari Tuhan. Tetapi mereka melupakan ada sisi yang lain dalam hidup mereka gitu. Yang mereka abaikan. Yesaya mengatakan, sang nabi mengatakan, pada waktu itu juga engkau berteriak, engkau minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab, ini aku. Ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk pada sesamamu. Itu berarti indikasinya bahwa mereka adalah orang-orang yang benar, mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka berpuasa, mereka melakukan apa yang ritual-ritual keagamaan mereka, memberikan persembahan pastinya, dan kemudian ibadah-ibadah. Tetapi kehidupan mereka itu mereka memberikan kuk kepada sesama mereka. Mereka memberikan beban kepada sesama mereka. Kemudian apabila engkau sudah tidak menunjuk-nunjuk lagi dengan jari kepada sesamamu dan memfitnah.
Orang bilang ya, fitnah lebih kejam daripada pembangunan. Oh, salah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena orang pemfitnah, mereka akan puas kalau orang yang mereka fitnah itu mengalami keterpurukan. Ya itu kan? Delok gitu. Lihat, coba lihat. Benar kan? Padahal belum tentu benar. Jika engkau memberikan kepada yang lapar apa yang engkau inginkan. Bagaimana kalau kita lapar? Kita kepingin makan. Kalau bisa ada bonusnya itu makanannya makanan yang enak gitu. Ya kan? Jika engkau memberikan kepada yang lapar apa yang engkau inginkan. Jika engkau memberikan pakaian. Di ayat sebelumnya. Jika engkau memberikan pakaian kepada yang telanjang. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Itu janji Tuhan. Itu bagian Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada umat yang saleh dalam kehidupan imanmu dan saleh dalam kehidupan realmu. Gak saleh hanya ketika ada di gereja, tetapi salah ketika ada dalam kehidupan bersama. Tuhan tidak mau. Tapi sulit ya untuk bisa betul-betul ada di dalam teks firman Tuhan. Tapi apakah benar sulit? Kita menjadi sulit karena kita mengikuti kedagingan kita. Keinginan-keinginan kita yang tidak pernah selesai. Keegoisan kita. Dan segala sesuatu yang bisa memuaskan kita secara duniawi. Saudara, jika kita merasa kita berjalan di tanah yang kering, pastikan ketika kita meminta kepada Tuhan, engkau pun, aku, itu tetap ada di jalan yang dikehendakinya. Melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan menyempurnakannya. Tuhan Yesus yang sudah berjanji memberikan Roh Kudus, itu ya dan amin, akan tetap memberikan Roh Kudus itu bagi kita. Tinggal pilihan hati kita. Apakah kita akan tetap memeliharanya, memunculkannya, yang dengan demikian menekan sisi-sisi kedagingan dan keegoisan kita. Jadilah saleh di dalam Tuhan. Dan jadilah sahabat, jadilah sobat yang baik, yang menolong, yang bisa menjadi terang bagi sesamamu. Tuhan Yesus memberkati kita kini, selalu dan sepanjang segala masa. Ebenezer, amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah ada di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah setelah ini kami tetap membaca firman-Mu, kami tetap menjadi pelaku firman-Mu,
dan kami bisa bersinar, kami bisa menjadi garam, kami bisa menjadi sahabat, kami bisa menjadi sesama yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Layakkan kami untuk mencari berkat-Mu, mengerjakan bagian kami hari ini. Sehingga ketika kami diberkati, kami pun akan senantiasa tetap menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjalani hari ini dengan kehidupan di dalam Engkau, di dalam firman-Mu, dan melakukannya dalam panggilan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin.